Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran SKI kelas 3 MI semester 1 yang berjudul Peristiwa Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Naurah Salsabila. Saya mahasiswa semester 4 Prodi PGMI kelas 4B. Nomor absen 34. Nomor NIM 1262052121116. Adapun tujuan dari peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menulis, siswa dapat mengurutkan peristiwa tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Nah, di sini ada materi SKI kelas 3 semester 1, yaitu yang berjudul peristiwa kerasulan Nabi yang tadi, dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami peristiwa kerasulan Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Yang ketiga, Nabi Muhammad menerima wahyu kedua. Adapun peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy, keturunan Bani Hashim. Nabi Muhammad selalu memikirkan jalan keluar agar kaumnya ini tidak lagi berpikiran jahiliyah, atau bisa dibilang bodoh, yang biasa menyembah patung berhala. Bukan hanya patung berhala yang disembah, melainkan ada yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Tempat yang biasa digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur atau berpikir adalah Gua Hira. Nah, di samping sini ada gambar Gua Hira. Gua Hira ini terletak di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah barat kota Mekah. Tujuan tafakur Nabi Muhammad. Nah, Gua Hira itu tempatnya sempit dan gelap, dan jalan menujunya pun sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Nabi Muhammad SAW saat bulan Ramadan beruzlah atau berdiam diri sebulan penuh berada di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh Khadijah. Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Nah, tujuan tafakur ini, beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari adab manusia yang bermartabat. Mereka sering melakukan tindakan tercela seperti mabuk-mabukan, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Di luar kemanusiaan, yaitu mereka membunuh bayi perempuan dengan secara hidup-hidup, kemudian dan penuh kesesatan. Nah, Nabi Muhammad ini sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya. Nah, ini ada ciri-ciri orang jahiliyah. Kebiasaan buruk bangsa Arab pra-Islam, yaitu menyembah berhala, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit. Yang kedua, percaya pada tahayul dan hantu. Yang ketiga, suka mabuk. Yang keempat, suka berfoya-foya atau boros. Yang kelima, suka bermain judi. Yang keenam, suka membuat sajen kepada patung berhala. Yang ketujuh, suka berbuat riba. Yang kedelapan, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup.
karena merasa malu dan hina. Yang ke-9, malu dan hina. Nah, ini gambar kebiasaan buruk bangsa Arab yang mencerminkan nomor 1 ya, menyembah berhala. Nah, ini ada sifat baik bangsa Arab, yaitu 1, dermawan, 2, suka menepati janji, 3, memiliki tekad yang kuat, 4, menjaga harga diri, 5, teguh pendirian, 6, dapat dipercaya atau amanah. Nah, di sini gambar sebelah sini gambar yang mencerminkan nomor 1, dermawan. Di sini sedang memberi kaum duafa bantuan. Oke. Setelah itu yang kedua, yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Diturunkannya wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal ini Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malaikat Jibril muncul dengan keadaan wujud manusia. Nah, wahyu pertama Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Saat itu malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Dah, Nabi Muhammad ini tetap tidak bisa menjawab sampai 3 kali. Kemudian turunlah wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, di sini pengertian dari Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan di Gua Hira pada waktu malam 17 Ramadan sekitar 610 atau 611 Masehi. Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, yang tepatnya pada saat itu beliau sedang menyendiri di Gua Hira. Al-Quran ini wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad yang biasa diperingati sebagai hari Nuzulul Quran. Kemudian, materi yang ketiga itu Nabi Muhammad menerima wahyu kedua. Diturunkannya wahyu kedua Nabi Muhammad SAW. Sebelum turunnya wahyu kedua, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Nah, itu ada selangnya, yaitu 2,5 tahun. Kemudian turunlah wahyu yang kedua. Nabi Muhammad ini sangat menanti-nanti wahyu yang kedua. Tetapi saat beliau bertemu dengan malaikat Jibril, beliau ketakutan kemudian bergegas pulang. Ketika Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan pulang atau menyepi dari Gua Hira, tiba-tiba Nabi Muhammad mendengar suara yang keras dari langit. Nabi pun mengangkat wajahnya menghadap ke langit. Tampaklah malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Di situ Nabi Muhammad semakin ketakutan. Beliau segera pulang dan meminta diselimuti seperti dahulu saat turunnya wahyu pertama. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu kedua, yang artinya, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah." Wahyu tersebut adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, di sini ada surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian
Adapun tugas Nabi Muhammad pada wahyu kedua. Dengan turunnya wahyu yang kedua, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih percaya kepada seruannya dan mulai mengikutinya. Adapun tugas Nabi Muhammad yaitu yang pertama, bangkit dan beri peringatan. Yang kedua, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengungkit pemberian orang lain. Yang keempat, diperintah untuk selalu bersabar. Yang kelima, membersihkan hati-hati yang telah ternodai. Nah, di sini ada latihan soal dan kuis. Coba. Di sini ada pertanyaan. Contoh pertanyaan. Nabi Muhammad SAW bertafakur atau berpikir di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Berapa jarak Jabal Nur dari kota Mekah? Kira-kira dari bacaan yang tadi, berapa jarak Jabal Nur dari kota Mekah? Coba kita jawab. Nanti ada udah jawab ya. Ya, benar. Jadi Gua Hira itu jaraknya dari Mekah yaitu 6 km. Misalnya kalian jawab ini nanti salah. Ya. Yang benar ini 6 km. Oke, kemudian ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, nomor 1. Salah satu kebiasaan buruk bangsa Arab, kecuali. Kalau kecuali itu berarti yang bukan. Coba, kira-kira apa? Ini, ya, misalnya. Jadi yang benar, suka menepati janji. Kemudian soal yang kedua, sikap terpuji yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad SAW adalah, nah, ini sabar, berdua boros, ketiga malas. Kira-kira Nabi Muhammad ini seperti apa? Beliau. Coba jawab ini. Ya, Nabi Muhammad memiliki sifat terpuji yaitu sabar. Kalau boros, tidak ya. Kalau malas, sangat tidak. Jadi jawabannya sabar. Kemudian soal yang ketiga, pada tanggal berapa Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Tadi di bacaan ada wahyu pertama diturunkan pada saat tanggal. Coba jawab ini. Salah. Jadi jawaban yang benar, coba kita pencet yang bawahnya. Oh, jadi jawaban yang benar adalah 17 Ramadan. Oke, sudah selesai. Kembali. Nah, ini ada ringkasan dari materi tadi, yaitu Nabi Muhammad beruzlah atau berdiam diri untuk tafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya ini tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat yang seperti menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira, yang letaknya di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km setelah utara Masjidil Haram atau kota Mekah. Yang kedua, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 atau 610 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang membutakan di hadapan Nabi Muhammad.
kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Kemudian dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu, ya yang tadi wahyu pertama dan kedua itu kan ada selangnya. Nah, itu bisa disebut dengan fatratul wahyu, masa berselangnya wahyu. Oke, sampai sini pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.